Dialog Berita Satu View kali ini akan membahas sejumlah peristiwa penting dan hangat yang terjadi sepekan terakhir, seperti kisruh Gubernur Basuki Cahayapurnama dengan DPRD DKI Jakarta terkait dana siluman 12,1 triliun di RAPBD 2015 dan dampak dari putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan Komjen BG atas penetapan kasus tersangka yang dinilai tidak sah. Bersama wartawan senior Kompas Muhammad Subhan, ini saya sudah ada di studio ya. Selamat datang di Berita Satu View. Mas Subhan, kalau kita lihat ini kisruh dan konfrontasi ini juga terkait dana siluman kemarin puncaknya ya, Ahok melaporkan ke KPK. Nilainya 12,1 triliun. Wow, fantastis. Gimana Mas? Iya, kalau hitung-hitungan Gubernur Ahok ini 12,1 triliun itu bisa membuat 60.000 rusun ya untuk warga, dan ini luar biasa. Artinya pada saat warga Jakarta membutuhkan fasilitas umum, membutuhkan rumah, membutuhkan kebutuhan basic ya. Tapi ini ada upaya lain di tengah arus reformasi yang kita lakukan sekian belas tahun lalu, masih ada 12,1 triliun yang gubernur sendiri tidak tahu, gitu kan. Tiba-tiba aja ada muncul, makanya dana siluman. Betul. Jadi ini terjadi kekisruhan hubungan antara DPRD dengan dengan gubernur ini kembali memanas. Kita menelaah kasus mungkin dari dana siluman ini anggaran-anggaran ya, Mas, ini terkait dana pendidikan begitu ya, juga ada pengadaan listrik, daya listrik, tapi yang menjadi mungkin bisa ditelaah adalah pemenang tendernya sendiri begitu fiktif ya artinya ya. Ketika ini bagaimana Kompas apa sudah melakukan penyidikan terkait dari pemenang tender ini UPS ya, investigasi begitu? Iya, ini aneh memang. UPS itu kan nilainya 6 miliar loh Mas. Iya, masing-masing satu sekolah kan 6 miliar, 5,8 gitu kan. Berapa sih sebenarnya harga UPS sebetulnya? UPS ini kan sebuah alat suplai daya kan, yang misalnya kalau listrik mati dia tetap tidak terinterupsi kan gitu kan. Nah, kalau di sekolah SMA atau SMKN, apakah benar bisa seharga itu? Berbasis apa sebetulnya? Karena biasanya misalnya di TV atau media itu kan basisnya jelas ya kan, bahwa UPS itu penting sekali. Tetapi berapa harganya untuk sekolah? Kalau hanya untuk misalnya kebutuhan rutin sekali itu jauh lah dari 5 miliar, 8 atau 6 miliar saya kira itu. Ini memang angka yang fantastik. Yang sulit terima oleh akal sehat untuk harga itu gitu loh ya. Ada dana lainnya yaitu smart learning, yang keluar negeri ya kan, alat peraga PAUD 15M gitu kan. Jadi ini memang semua hampir bergerak di dunia pendidikan. Tapi kalau kita baca kemarin dari hasil dari Kepala Dinas Pendidikan itu, Pak Ari Budiman. Beliau tuh nggak tahu menahu juga. Bahkan sudah beberapa teman jurnalis itu kan, berbagai media misalnya di antara kita ini sudah masuk sampai ke sekolah-sekolah menanyakan apakah benar. Ternyata mereka tidak mengajukan UPS. Misalnya kemarin ada berita itu di Jakarta Barat, ada sebuah sekolah menengah itu tahun lalu tidak pernah mengajukan, tapi tahu-tahu dapat 8 UPS gitu kan. Dan sampai sekarang karena mereka tidak tahu kegunaannya, jadi mangkrak ya, tidak digunakan begitu. Iya, ini kan sebuah sebuah kebijakan yang tidak benar, yang berujung kepada tadi itu pengambilan dana-dana rakyat itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya juga PLT pimpinan KPK Pak Johan Budi mengatakan memang tidak bisa menyimpulkan secara cepat ya, harus ditelaah dan diteliti. Tapi ini ada indikasi begitu ya, artinya bahwa kita mempertanyakan hulunya sendiri ke awal begitu, mereview bahwa bagaimana dengan e-budgeting yang ada di RAPBD begitu kan, dikatakan tidak melalui proses e-budgeting. Iya. Jadi kan RAPBD ini kan dibahas dulu kan, dibahas oleh DPRD dan Gubernur, ya kan, pembahasan. Tetapi kan yang muncul akhirnya kan yang keluar ini tidak sesuai dengan apa yang dibahas. Nah, kemungkinan terjadi ini adalah proses di mana terjadi sinkronisasi. Biasanya kan secara global itu kan dibahas dalam rapat-rapat itu kan. Tapi kan untuk mensinkronkan semua itu kan ada proses lebih lanjut. Nah, ini yang mungkin masuk siluman-siluman terjadi. Makanya begitu Pak Ahok itu terima, dia kaget. Kok dana 12M ini nggak pernah ini diajukan, dari mana gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini kan kebalik. Seharusnya DPRD yang mengontrol Pak Ahok. Betul. Dia itu kan salah satu fungsinya itu loh pengawasan, pengontrolan gitu. Ini malah sebaliknya, Pak Ahok yang ngontrol apa yang dilakukan oleh DPRD. Ini kebolak-balik ini. Sebenarnya fungsionalnya kan check and balancing ya. Check and balancing sebetulnya gitu loh. Nah,
persoalannya memang kalau di sisi satu sisi misalnya Pak Ahok itu katakanlah keliru atau salah misalnya gitu, mungkin barangkali dia tidak lebih dari soal gaya, tidak mengkomunikasikan. Mungkin katakanlah yang kita tahu secara muncul ke publik adalah dia menyerahkan RAPBD yang ke menteri itu adalah yang asli yang sebelum dibahas. Betul, mungkin itu yang jadi marah. Jadi polemik ya bahwa ketua tim angket sendiri ya DPRD DKI Pak Ongen Sangaji mengatakan ini akan menelaah bahwa laporan yang dilaporkan ke KPK itu yang asli atau yang palsu. Itu menjadi presiden buruk sekali begitu. Iya betul. Tapi kan begini, ini Ahok ini dia kan sebagai pejabat pemerintah. Dia itu kan punya adalah bagaimana membersihkan melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan. Artinya dia melaksanakan amanat undang-undang yang dimandatkan dari rakyat gitu kan. Nah, kalau ini ada upaya-upaya dia batalkan semua itu, yang misalnya ada siluman segala macam gitu kan, dia lebih berpihak itu. Jadi Ahok ini sebenarnya adalah menjalankan undang-undang sebetulnya. Cuman barangkali ini soal teknis ya, soal cara dia nggak melakukan dialog lagi dan segala macam. Tapi ini kan repotnya kan hubungan antara Ahok dengan DPRD ini kan bukan hubungan bukan hubungan yang harmonis. Iya kan. Bahkan melebihi kasus antara Tom and Jerry karena selalu ribut konflik kayak gitu. Betul, ini mereview juga ke masa pemerintahan Jokowi juga ya, penyerapan anggaran juga tidak maksimal. Ya karena emang terhambat juga begitu. Karena sejak era pemberantasan korupsi, e-budgeting segala macam, itu kan kehati-hatian sangat penting. Karena orang bisa terjerumus sehingga banyak dana itu yang tidak serap. Mungkin barangkali cuma setengahnya, paling tinggi mungkin 60-70% gitu kan. Itu kan yang didorong supaya cepat segala macam. Kalau dana itu tidak terserap maka banyak sekali proyek, fasilitas umum itu yang tidak terlaksana. Tapi itu yang harus dilakukan karena setelah kita melakukan reformasi, kita harus membersihkan itu. Ya kan, misalnya selokannya kita bersihkan dulu, baru kita aliri lagi jalan lagi gitu loh. Nah, Ahok ini saya kira salah satu pejabat yang memang dari segi temperamen memang luar biasa, ini ya, kepemimpinannya ya. Dan dia punya buku bahkan sebut Koboi Jakarta. Dan saya kira ini ada tipikal pemimpin yang mohon maaf saya kira mungkin zaman sekarang itu harus dibutuhkan seperti itu. Betul. Ya kan? Cuman barangkali banyak kritikan bahwa ya temperamennya, gayanya mungkin agak dikurangi sedikit lah barangkali gitu kan. Tapi Jakarta butuh itu. Jakarta butuh itu. Dulu namanya Ali Sadikin itu keras. Baik. Dia itu melawan dengan ulama segala macam dia lawan. Tapi begitu dia bekerja untuk Jakarta baik, maka semua orang menerima dan sampai sekarang nama dia tetap harum gitu loh. Mas Subhan, ini dinamikanya akan bergulir kemana begitu kan yang ditakutkan, tapi sebenarnya kan mungkin tidak akan terjadi juga impeachment begitu ya, DPRD juga apalagi Ahok tidak didukung oleh partai manapun begitu. Nah, ini bagaimana? Ya inilah susahnya kalau misalnya di era sekarang seperti Ahok dan Presiden itu kan Pak Ahok ini sudah bukan orang partai lagi, Jokowi juga cuman kader misalnya gitu, itu agak berat gitu kan, tekanan partai itu agak berat ya kan. Yang saya ingin mengkritisi dulu misalnya DPRD, ada beberapa haknya yang harus dijalankan, misalnya apakah dia langsung dengan hak angket, itu kan jadi perdebatan sekarang. Mengapa misalnya dia nggak hak bertanya saja, hak interpelasi, apakah benar seperti ini Pak Ahok yang lakukan? Dia bertanya seperti itu gitu kan. Ini kan tidak, dia menyelidiki langsung. Yang biasanya orang mengasumsikannya dengan setelah itu impeachment. Tapi apakah Pak Ahok bisa di impeachment? Sebenarnya dasar undang-undangnya juga tidak mendukung itu. Misalnya, tapi kalau dari hierarki kewenangan DPRD sendiri itu akan bisa memungkinkan begitu untuk karir politik di masa depan terkait karir politik Ahok begitu. Sebenarnya kan ini kan yang memang kalau bicara soal politik ini kan bisa menjadi turbulensi luar biasa gitu kan. Jadi memang kepentingan yang bermain, invisible hand yang ada itu susah kita bisa bergerak liar gitu. Tapi saya ingin begini mengatakan bahwa pejabat kayak Ahok itu di impeachment satu atau diberhentikan ya karena dia meninggal dunia atau dia mengundurkan diri. Yang ketiga, dia melakukan perbuatan tercela, gitu loh. Persoalannya 1 dan 2 kan tidak, gitu kan. Yang ketiga, apakah dia tercela? Kita lihat, apakah dengan tindakannya Ahok tercela, gitu loh. Nah, padahal Ahok itu adalah menjalankan amanat undang-undang yang untuk rakyat. Apakah itu tercela, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau melihat dasarnya itu agak kecil sebetulnya, gitu. Tetapi kan realita politik ini kan luar biasa bergerak liar. Dan bisa saja seperti itu, gitu loh kan, macam-macam yang bisa dalih segala macam. Apalagi kalau misalnya DPRD ini kan sebuah kekuatan yang banyak,
yang sama-sama punya motif dan berjamaah itu. Dan integritasnya sendiri bagaimana kalau di DPRD? Itulah kita ini kan di zaman sekarang kan pilkada langsung, kita memilih orang ya kan. Ya tapi kita tidak bisa menyaring, memberikan filter yang baik. Akhirnya siapa saja bisa masuk. Nah itu salah satu etis seorang pemimpin harusnya lebih keras. Harusnya. Kita harus jeda dulu Mas Sufan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah di Berita 1 View.